bukan di saat Bapak tanda tangani AIW itu. Jadi bukan di saat tanah itu diwakafkan ditandatangani AIW, tapi kapan kasus itu muncul? Setelah 10 tahun, 20 tahun kemudian di saat tanah itu sudah bernilai. Itu hari ini silakan kepada kawan-kawan untuk memperjelas, mempertegas nantinya rambu-rambu PPAIW itu sejauh mana kewenangannya dan apa saja, dan apa langkah-langkah dalam pengelolaan wakaf, terutama wakaf yang tidak bergerak. Sesuai dengan program inti dari Kementerian Agama kemarin yang sudah di-launching oleh Pak Menteri, yaitu tentang revitalisasi KUA. Ini semua KUA ini juga menguatkan fungsi layanan. Maka salah satu fungsi layanan itu adalah di layanan perwakafan. Jadi di layanan perwakafan itu kita masuk ke dalam program revitalisasi KUA. Sebenarnya untuk layanan perwakafan di KUA itu ada 5 layanan. Jadi ada 5 layanan. Yang pertama adalah legalitas tanah wakaf. Nah, ini yang perlu kita ingat. Yang pertama itu adalah legalitas tanah wakaf. Tanah-tanah wakaf ini harus jelas legalitasnya. Jadi legalitas ini mulai dari pembuatan AIW. Jadi akta ikrar wakaf itu sudah mulai proses legalitas tanah wakaf. Makanya kepala KUA yang tidak mempunyai SK PPAIW itu jangan coba-coba dulu untuk menandatangani AIW. Karena ini juga ada kejadian di salah satu kabupaten kota, dia hanya PLT di KUA tersebut, kemudian ada wakif yang ingin berwakaf tanah, kemudian dia tanda tangani. Nah, sementara dia tidak mempunyai SK PPAIW. Jadi AIW itu ditandatangani oleh PPAIW, sama halnya dengan camat yang juga PPAT. Jadi kalau di camat itu fungsinya ada PPAT, kalau kita di KUA itu PPAIW. Legalitas tanah wakaf ini penting. Tidak, makanya tadi Pak Kemenak mengatakan kasus tanah wakaf itu digugat oleh ahli waris itu banyak sekali terjadi. Karena apa? Karena kasus tanah wakaf itu bukan di saat Bapak tanda tangani AIW itu. Jadi bukan di saat tanah itu diwakafkan ditandatangani AIW, tapi kapan kasus itu muncul? Setelah 10 tahun, 20 tahun kemudian di saat tanah itu sudah bernilai. Kok dicari tanah itu lah tapi jalan gini, kok letaknya lah di dekat pasar, kok letaknya lah strategis, kok dibuat ruko lah rancak. Nah, barulah nanti ada gugatan dari ahli waris. Tapi kalau pada hulunya ketika AIW itu dibuat, tanah itu masih rimba belantara, tidak ada manfaatnya, merasa tidak ada manfaatnya, itu tidak ada persoalan. Makanya dari awal kita melihatkan menentukan legalitas tanah wakaf ini sudah harus hati-hati. Ada kasus yang pernah kita terima, AIW-nya malah berlapis-lapis. Nah, KUA sekarang tanah wakaf itu sudah dibuatkan dahulunya AIW-nya di tahun 1970-an ya, 70-an. Nah, setelah itu karena ada ingin bantuan, mau dapat bantuan nih tanah karena memang keluarga ada yang anggota dewan dan lain sebagainya, mau dapat bantuan yayasan, dibuat ya APAIW yang terbaru di tahun 2000-an. Nah, ternyata digugat yang tahun 2000-an yang baru ini oleh yang menandatangani AIW yang lama, karena AIW yang lama ada. Nah, akhirnya bagaimana? Nah, inilah KUA-nya jadi tergugat. Kenapa? Karena kenapa membuatkan AIW baru padahal dulunya sudah ada. Nah, ini yang sangat hati-hati. Pak Kua mungkin menandatangani di saat itu jadi KUA, tetapi kasusnya mungkin tidak lagi di saat Pak Kua berada di sana gitu. Mungkin sudah pindah ke Penghulu, ke kabupaten lain atau bagaimana. Atau sudah pensiun. Tapi karena menandatangani dalam surat berharga tersebut, tetap tanggung jawabnya ada, dipanggil juga Pak sebagai saksi atau sebagai tergugat. Nah, ini yang kita hati-hati. Kalau memang sudah ada AIW-nya, jadi Bapak-bapak KUA, kita ada AIW, ada APAIW. Kalau AIW itu adalah transaksi yang kita laksanakan dalam satu majelis. Hari ini Bapak si wakif mau mewakafkan tanahnya. Maka ada wakif, ada nazir, ada saksi, ada Bapak sebagai PPAIW. Diucapkan AIW-nya, diucapkan ikrar wakafnya. Nah, itu AIW. Tapi kalau APAIW, akta pengganti ikrar wakaf, kapan kita membuatnya?
kalau seandainya tanah wakaf itu sudah berlangsung perwakafannya itu di tahun sebelum-sebelumnya, tetapi belum tercatat. Nah, dia belum tercatat. Tapi kok wakaf nenek-nenek yang dahulunya sudah tahun sekian misalnya. Kok jaleh wakafnya? Suretnya ada, tapi hanya surat dari wali nagari. Atau surat dari dahulunya itu masih surat selebaran segel. Iya. Ya, tapi kita catat ke dalam pencatatan ikrar wakaf kita, maka tidak AIW lagi yang Bapak keluarkan, tetapi AIW, akta pengganti ikrar wakaf. Nah, ini harus hati-hati bagaimana menempatkan AIW, di mana menempatkan AIW. Nah, ini Bapak-bapak KUA, kalau yang senior-senior mungkin rasanya tidak susah lah ya untuk memahami, karena mungkin sudah pernah tahu tentang proses tentang penginventarisasian wakaf ini. Harta benda wakaf itu ada 3. Kapan fungsi PPAIW itu? Yang pertama adalah harta benda wakaf tidak bergerak, berupa tanah atau bangunan. Maka siapa PPAIW-nya? PPAIW-nya adalah kepala KUA. Kalau harta benda wakaf tidak bergerak. Kemudian yang kedua, ada harta benda wakaf bergerak selain uang. Nah, harta benda wakaf bergerak selain uang. Apa itu? Mungkin harta benda itu bisa digerakkan berpindah tempat, tetapi bukan uang. Contohnya mungkin seperti tadi ada Al-Quran, ya, atau kendaraan, ya. Mungkin ada si wakif mempunyai mobil udah 2, udah 3. Jadi diwakafkannya kepada masjid untuk dijadikan ambulan. Selama diwakafkan nanti biar nanti ada pahalanya mengalir, itu bisa saja ada terjadi. Atau sepeda motor di rumah ada 4, ada 3, yang dipakai cuma 1. Yang 2 ini mau kita wakafkan biar mengalir pahalanya. Ya, bisa dimanfaatkan oleh orang tukang ojek, atau mungkin bisa dipakai untuk orang-orang petani dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi pahalanya kan dapat juga itu kepada si wakif. Nah, siapakah PPAIW-nya pada harta benda bergerak selain uang ini? Maka untuk yang kedua ini juga PPAIW-nya kepala KUA. Nah, kemarin juga ada ditanya tuh, harta benda bergerak berupa uang. Nah, ini tadi, harta benda bergerak berupa uang. Siapa yang mencatatnya? Ini tidak kepala KUA, tetapi LKSPWU namanya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Kenapa demikian? Karena itu uang ini tidak sama dengan benda yang lain. Karena uang ini mudah sekali perpindahan kepemilikannya. Oleh sebab itu yang bisa menjamin keuangan ini hanyalah perbankan. Tidak ada yang lain yang mempunyai legitimasi dalam menjamin keuangan itu selain dari perbankan. Makanya untuk wakaf uang kita berikan di dalam undang-undang kita, LKSPWU-nya itu adalah bank. Jadi ada si wakif yang mewakafkan uangnya 1 juta dikasih oleh bank AIW-nya, kemudian sertifikat wakaf uangnya. Jadi ada 2 itu, bank memberikan AIW, akta ikrar wakaf, juga sertifikat wakaf uang. Nah, ini untuk wakaf uang. Berbeda nanti kasusnya dengan wakaf melalui uang ya. Kalau wakaf melalui uang silakan kepada nazir langsung, tidak masalah. Wakaf melalui uang contohnya apa? Misalnya dalam masjid ada perlu kini sajadah atau tikar masjid atau pembangunan jubin lantai masjid 1 meter, di kata pengurus ada 500.000. Siapa yang ingin berwakaf? Nah, kan ada tuh jamaah, kami sekian meter, 500.000 kali 2 meter misalnya, berarti wakafnya 1 juta. Apakah itu wakaf uang? Itu tidak, Pak, itu wakaf melalui uang. Kenapa? Apa bedanya? Kalau wakaf uang itu uangnya betul yang diwakafkan. Tapi kalau wakaf melalui uang, wakafnya itu benda yang kita wakafkan itu tetapi melalui uang. Kalau tadi saya katakan adalah jubin masjid, berarti yang diwakafkan itu adalah jubin masjidnya. Cuman wakif memberikan uang. Nah, jadi wakafnya bukan lagi uang, tetapi yang hakikatnya adalah bangunan yang kita niatkan untuk berwakaf. Itulah wakaf melalui uang. Jadi kalau untuk wakaf melalui uang itu tidak mesti ke LKSPWU, tetapi silahkan kepada nazir-nazir yang mengelola perwakafan itu. Kan banyak juga masjid-masjid, ya. Masjid kita mau bangun sekian, menghabiskan uang sekian miliar. Silahkan Bapak Ibu yang ingin berwakaf pembangunan musala atau pengen pondok pesantren dan lain sebagainya. Ini wakaf melalui uang, bukan wakaf uang. Pendataan dan digitalisasi wakaf. Nah, ini di KUA. Pendataan dan digitalisasi wakaf ini masuk pada layanan perwakafan yang ada di kantor KUA. Makanya Bapak Ibu, pendataan wakaf itu yang hanya boleh menginput itu bukan Kemenak Kabupaten Kota.
tetapi adanya di kecamatan. Karena kecamatan yang tahu lokasinya, keadaannya, luasnya, catatannya di sana. Makanya pendataan itu di KUA. Makanya SIWA itu operator penginputannya di KUA, tidak di Kemenak Kabupaten Kota.